Kami dari Estek Perawatan 33 akan memberikan penjelasan tentang video edukasi kegawat daruratan. Selamat menyaksikan, enjoy the video. Kenapa Bu? Ibu kenapa? Tersedak. Ibu tersedak Bu. Ibu perkenalkan, nama saya Perawatasi. Saya bisa membantu Ibu kalau Ibu mau dibantu. Ibu, kalau gitu nanti tarik nafas, nanti batukan ya Bu ya. Tarik nafas, sudah dibatukan. Masih ada Bu. Tarik nafas, batukan. Ini Bu. Alhamdulillah. Udah Ibu pelan-pelan ya Bu makannya ya Bu. Makasih ya Bu. Ibu kenapa Ibu? Ibu tersedak? Ibu perkenalkan, saya perawat Reza. Di sini saya bisa membantu Ibu. Apakah Ibu mau dibantu Bu? Udah, sekarang Ibu balik ke belakang ya Bu ya. Ibu lebarkan kakinya selebar bahu. Ibu akan nunduk. Tangannya direntangkan Bu. Lalu saya tekan ya Bu ya. 1, 2, 3 saya tekan. Udah keluar Bu. Lagi 1, 2, 3 saya tekan ya Bu. Udah keluar Bu. Alhamdulillah. Ibu. Ya, makannya pelan-pelan ya Bu ya. Ya. Selamat pagi Teh. Selamat pagi. Apakah benar ini dengan Teh Rusiani usia 25 tahun? Iya, betul. Teh Rusiani, perkenalkan saya perawat Kiki Ariana Sasi dan rekan saya Nisha Ivana. Jadi kami di sini akan melakukan tindakan pembidaian pada jari Teteh. Kayaknya Teteh tadi merasa kesakitan ya Teh. Ya, jadi tujuan untuk pembidaian ini untuk menghindari terjadinya komplikasi lebih lanjut. Untuk tindakan ini sekitar 10 menit oleh rekan saya ya Bu ya. Saya rekan saya ini yang melakukan tindakan dan saya akan membantu rekan saya. Untuk tempatnya di sini aja, apakah Teteh bersedia? Iya, bersedia. Baik, saya mempersiapkan diri dan alat dulu ya Bu. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, jangan lupa untuk mencuci tangan 6 langkah sesuai dengan prosedur. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu ya hand sanitizer-nya. Dalam menggunakan hand sanitizer ini, digunakan selama 30 detik. Permisi Teteh, sesuai dengan kontrak waktu yang sudah disesuaikan, saya akan melakukan tindakannya ya Teh. Pertama saya akan memakai handscoon terlebih dahulu. Kita mulai sekarang ya Teh. Ya. Dalam melakukan pembudidayaan dan pembalutan ini dilakukan dengan 3 asesmen, yaitu pertama dengan look, yaitu kita melihat bagian frakturnya lokasinya di mana. Ya, dari kelima jari ini terdapat pembengkakan di daerah jari tengah, kemudian agak sedikit bergeser ya dari yang normalnya. Nah, selanjutnya kita dapat merasakan, yaitu dengan feel. Kita rasakan bagian nyerinya ke semua jarinya. Teh, nanti kalau ada nyeri tolong bilang ya Teh ya. Sakit sus. Oh, yang ini? Enggak. Ini? Enggak. Ya, dapat kita pastikan bahwa nyerinya itu terdapat di jari tangan. Dan selanjutnya ada move, yaitu kita berikan rangsangan pergerakan sedikit saja untuk menentukan lebih pastinya lokasi fraktur. Permisi ya Teh. Sakit sus. Ya. Baik, jari tengah klien mengalami fraktur. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembalutan dan pembidaian. Di sini saya sudah menyiapkan 3 stik es krim. Kita bisa gunakan satu saja. Jika tidak ada, bisa memakai sumpit ataupun pensil dan juga kardus yang tebal.
Permisi ya teh, kita angkat telapak tangannya. Nah, kemudian kita letakkan stik es krim ini gunanya untuk menyangga bagian bawah, ya. Kemudian kita rapatkan dengan jari yang sebelahnya. Setelah itu kita lakukan pembalutan. Bisa menggunakan plester ataupun di sini saya akan menggunakan kasa. Misi ya teh, kalau sakit bilang ya. Tahan sedikit ya teh. Nah, kemudian kita langsung membalutkan saja ya dengan cara melingkar. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita rapikan. Dan bisa kita plester. Nah, sudah kita pastikan bahwa ini tindakannya sudah selesai dan sudah tertopang dengan baik. Baik teh, tindakannya sudah selesai. Nanti untuk selanjutnya, jika mau melakukan aktivitas bisa menggunakan tangan yang tidak sakitnya teh, tidak patahnya, supaya ini tidak terjadi komplikasi. Ya. Selanjutnya juga banyak istirahat yang cukup ya teh untuk membantu proses pemulihan. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Rusiana usia 25 tahun? Ibu, perkenalkan, saya perawat Kiki Ariana Saji dan rekan saya Nadira Nurfianti. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan pembidaian dan pembalutan pada tangan Ibu karena setelah dikasih tangan Ibu mengalami patah tulang pada tangan Ibu. Untuk tujuannya untuk menghindari terjadinya komplikasi lebih lanjut dan tempatnya di sini aja. Untuk waktunya sekitar 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya mempersiapkan alat dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Setelah memakai handstone, kita langsung tindakan ke ibunya. Ibu, mari Ibu saya bantu untuk meringankan rasa sakit Ibu ya Bu ya. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Untuk tindakan selanjutnya Ibu paling bisa kontrol ke rumah sakit terdekat ya Bu ya. Lalu untuk mungkin ada obat yang diberikan dari dokter, jangan lupa untuk diminum tepat waktu ya Bu ya. Apabila Ibu ada keluhan untuk tindakan ini, Ibu bisa ajukan ke rumah sakit ya Bu ya untuk apakah ada rasa sakit atau tidak. Baik Ibu, permisi. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Suster Nadira Nurfianti. Di sini saya akan membantu Ibu untuk meringankan rasa sakit Ibu ya Bu ya pada tangan daerah yang patah. Apakah benar ini dengan Ibu Susiani? Ya, baik Ibu, untuk tindakannya akan segera dilanjutkan ya Bu ya oleh rekan saya. Baik Ibu, perkenalkan saya rekan perawat Renal Badan. Saya akan melakukan tindakan dari rekan saya Nadira Nurfianti. Di sini saya akan melakukan tindakan pembidaian pada bagian sendi humerus dan ulna ya Bu ya. Nah, bertujuan untuk apa? Nah, di sini bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri dan juga untuk mengurangi angka kecacatan pada bagian fraktur dan memberikan rasa nyaman kepada pasien. Apakah Ibu bersedia? Saya akan melakukan tindakannya. Baik, kalau begitu saya izin untuk mencuci tangan dan menyiapkan alat ya Bu ya. Nah, baik, di sini saya akan melakukan tutorial cuci tangan secara 6 langkah. Yang pertama kita menggunakan hand sanitizer, kita semprotkan
Lalu kita ratakan sela-sela jari, mengunci tangan, punggung jari, ibu jari, ujung-ujung kuku. Sudah, lalu kita ke pasien lagi. Baik Ibu, saya sudah mencuci tangan, kita mulai tindakan ya Bu ya. Pertama saya izin ya Bu untuk memakai hand sanitizer terlebih dahulu. Baik Ibu, kita mulai tindakan yang pertama, kita melakukan 4 pengkajian atau 4 asesmen. Nah, yang pertama kita periksa ada look, feel, move, dan neurovaskular. Nah, baik Ibu, kita mulai tindakannya ya. Di sini bersama rekan tim saya. Nah, di sini kita menggunakan pen bidai. Maaf ya Bu ya, agak dibuka. Nah, maaf. Gunakan saja. Ya Bu ya. Sudah kita ikat, lalu kita rapikan, kita evaluasi lagi apakah sudah kencang atau belum. Nah, baik Ibu, apakah Ibu merasa nyaman seperti ini? Iya, nyaman. Nah, di sini sudah selesai ya Bu ya tindakannya. Nah, ini untuk dijaga untuk mobilitas pergerakan Ibu, jangan terlalu berlebihan. Kalau misalkan melakukan aktivitas, Ibu bisa menggunakan tangan sebelah kiri ya Bu ya. Iya. Apakah Ibu sudah paham? Iya, paham. Nah, baik Ibu. Assalamualaikum Bu, apakah benar ini dengan Ibu Diana? Iya. Umur 20 tahun? Iya. Perkenalkan Bu, nama saya perawat Rani dan di sini ada perawat Resti. Di sini saya akan melakukan perawatan luka ya Bu ya. Kontrak waktunya 5-10 menit. Kita akan lakukan di sini saja. Kalau Ibu bersedia? Iya. Kalau Ibu bersedia, jika kami untuk mencuci tangan ya Bu ya. Adapun alat-alat yang digunakan, yang pertama itu ada box instrumen yang berisi kasa steril, handscoon bersih, lalu ada pinset anatomi dan chirurgis, lalu ada gunting jaringan, ada betadine, dan ada mikrofon. Lalu setelah itu ada perlak, ada kom yang berisi NaCl, dan ada bengkok. Oke, lanjut langsung ke tindakannya. Yang pertama-tama kita memasang perlak di bawah lengan. Nah, setelah itu kita memakai sarung tangan, sudah dipakai sarung tangan. Setelah itu kita mengobservasi keadaan lukanya, bagaimana karakternya, dan apakah ada tanda-tanda infeksi dan perluasan luka. Kita cek tanda-tanda infeksinya, apakah ada kalor, dolor, rubor, tumor, dan fungsio laisanya. Setelah dicek tanda-tanda infeksinya, setelah itu kita irigasi lukanya dengan menggunakan NaCl dan bengkoknya di bawahnya untuk menin airnya. Tinggi. Ya, kita irigasikan lukanya menggunakan air NaCl. Ya. Setelah itu kita bersihkan menggunakan kasa air yang jatuh itu. Jangan lupa dibuang ke bengkok. Setelah diirigasikan lukanya, kita langsung membersihkan lukanya menggunakan sarung tangan steril. Tadi sudah diganti ya sarung tangannya. Setelah itu kita bersihkan luka menggunakan kasa yang diambil menggunakan pinset anatomis. Dikeringkan, lalu diusapkan ke area lukanya secara berputar, searah jarum jam.
Nah, apabila sudah kotor, jangan lupa dibuang ke bengkok. Lakukan hingga bersih lukanya ya. Setelah dibersihkan lukanya, kita cek terlebih dahulu apakah ada jaringan nekrotik atau jaringan yang sudah mati. Apabila ada, kita gunting dan buang ke dalam bengkok. Nah, seperti itu ya. Itu ada jaringan nekrotiknya. Kita buang ke dalam bengkok. Baik, kalau sudah kita keringkan lukanya menggunakan kasa yang baru. Keringkan. Setelah dikeringkan, olesi menggunakan salep atau antiseptik yang sudah diresepkan. Setelah itu kita tutup luka menggunakan kasa yang kering dan lipatannya itu di bagian ke atas. Nah, setelah itu kita fiksasi menggunakan plester. Baik, apabila sudah difiksasi, kita lepaskan pelak atau rapikan alat terlebih dahulu. Merapikan pasien. Oke Bu, untuk pembersihan lukanya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan tindakan? Apakah Ibu ada pertanyaan lain Ibu? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan lain, Ibu butuh pertolongan, kalau Ibu bisa ke ruang perawat ya Bu ya, manggil saya atau manggil perawat yang lain, atau bisa mencet bel ya Bu ya. Setelah itu saya mau izin ya Bu ya ke ruang perawat, saya permisi. Sekian dan terima kasih. Semoga video bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.